أجل الأولياء وجميع المشايخ والمعلمين خير من حضر هذا المجلس سابقا وبركاته من أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين ويتم لنا الحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا تعليمات والتعلمات والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الخير. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأغربنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحب المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا قوة إلا بالله. رضي الله عنكم قال صدق رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعليك بإخراج حب الدينار والدرهم من قلبك حتى يصير عندك بمنزلة الحجر والمدام. وبإخراج حب المنزلة عند الناس من قلبك حتى يستوي عنك مدحهم وذمهم وإقبالهم وإدبارهم. فإن حب الجاه أضر على صاحبه من حب المال وكلاهما دالان على الرغبة في الدنيا. وأصل حب الجاه حب التعظيم والعظمة من صفات الله فهو منازعة للربوبية. وأما حب المال فإنما أصله حب التمتع بالشهوات وذلك من صفات البهائم. وقد قال عليه الصلاة والسلام عن الله تعالى العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. وقد قال عليه الصلاة والسلام ما ذئبان جائعان أرسلا في زربية غنم بأفسد لها من حب الشرف والمال في دين الرجل المسلم إلى آخر ما قال رضي الله عنه. Sini pengarang meneruskan masih kita semua mengerti keadaan hakikat yang kok dikon zuhud, yang kok disuruh al-wara, kenapa kok disuruh hati-hati. Alaika bi ikhraji hubbid dinar wa dirham min qalbika hatta yasira indaka bi manzilatil hajar wal madar. Hendaklah kita semua berusaha walaupun tetap berproses untuk senantiasa mengeluarkan kecintaan terhadap dinar dan dirham, maknanya ini harta, dari hati. Di berproses nih, berproses itu butuh kebiasaan, butuh maksud. Hatta yasira indaka bimanzilatil hajar wal madar, seakan-akan sampai kamu pada puncaknya itu uang, harta, laksana kertas atau tisu. Laksana kertas atau tisu yang dimaksud dalam hati. Nanti ada proses-prosesnya soalnya.
wa bi ikhraji hubbil manzilah indan nas min qalbika. Begitu pula cinta terhadap al-manzilah indan nas, kedudukan, popularitas, ambisi, jabatan ya iso. Dan jangan salah, hatta yastawiya anka madahuhum wa damuhum wa iqbaluhum wa idbaruhum, sampai engkau bisa dalam berproses menuju itu bisa menjadikan iqbaluhum wa damuhum, penerimaan manusia atau hinaan manusia atau kedatangan manusia atau mereka pergi, bagi kamu, bagi kita sama. Muhadat ngajari sampai awakmu kuwi wis padha. Maknane kuwi kowe enek menungso, menungso teko, menungso lunga. Wong arep nerima, wong arep nolak padha. Ini butuh proses. Karena fa'ina hubbul jah adharru ala sahibihi min hubbil mal. Ketahuilah, cinta kedudukan, ambisi terhadap jabatan, popularitas itu lebih parah daripada cinta terhadap harta. Walaupun sama-sama parahnya, kilahuma, keduanya dalani ala rabbati fid dunya, keduanya sama. Jadi gandrung kalau dunia itu dibagi loro. Cinta dunia itu ada dua. Satu cinta jabatan yang paling parah, yang kedua cinta harta. Cinta jabatan paling parah ini kan Imam Ghazali bukan main-main loh, bukan orang biasa. Akhiru ma yakhruju minas siddiqin hubbul jah. Orang-orang sudah mencapai derajat wali, itu yang terakhir keluar itu hubbul jah. Jadi ada kemungkinan dia sudah wali, bisa gendeng hormat. Apa nih kalau jenengan? Ya. Dia sudah orang-orang ahli ma'rifat, bisa jeluk dihormati. Saya bisa membedakan aku kudu ning arep. Saya jeluk diamblong tangane. Itu terakhir, penyakit terakhir. Orang dalam keadaannya dia sudah mencapai derajat kewalian. Itu yang terakhir keluar hubbul jah. Padahal wong-wong sing dimangkat muni Gusti Allah. Lah apa malih kula jenengan, makanya proses niku terus. Proses itu terus kita jalani, berproses. Sebagaimana yang kemarin kita bahas sedikit, ada tandanya. Tandanya orang ini zuhud, tandanya orang ini gandrung kalian dunia ada, cinta terhadap dunia ada. Ini bahaya karena kata Nabi dalam hadisnya, annal hubbal jah wal mal fil qalbi yumbitani an-nifaq. Hati-hati penyakit ini kalau tidak kita mengerti, kemudian kita berusaha mengobati, itu yumbitun nifaq. Itu laksana bisa cepat menumbuhkan penyakit kemunafikan. Kama yumbitul ma al-baghl. Nabi mengatakan seperti apa? Seperti genangan air itu loh, banyu itu mesti mau tidak mau sehari 2 hari 3 hari genangan air itu menumbuhkan lumut sama dengan itu. Orang kalau dalam hatinya sudah masuk dua penyakit, ya, cinta harta dan yang paling parah cinta kedudukan, itu mau tidak mau dia merasa ataupun tidak itu lumut. Apa penyakit kemunafikan. Penyakit kemunafikan berat. Wakilahum madalan ala rabbati fid dunya. Kedua penyakit ini menunjukkan satu penyakit yang paling mematikan, cinta dunia. Wa aslu hubbul jah hubbut ta'dim. Adapun yang timbul karena orang kok bisa sampai nopo jenenge gila hormat. Jadi nek ditiku dihormati, nek wis ngene iki kok repot. Jadi yang pertama dijukuk jabatan, popularitas. Ya. Dimanapun dia ingin dihormati.
itu nanti repot. Ini yang TV repot di kalian. Gak iso dekekne awak. Siti-siti kok sensitif. Karena apa? Bubulja gak dihormati, kamu kok gak diobati, gak dihormati malah nesu. Repot ini. Makanya kata-kata Imam Ghazali dalam Ihya'nya, aja salah, ini penyakit terakhir. Jadi wong wali ini udah penyakit sih. Nah penyakitnya wali kuwi sik gendeng karo bubulja. Jaluk dihormati. Sik jaluk digem lah. Nah, jaluk digem. Lewes gak digem loro ati. Nah iki butuh berproses. Wong wali kula jenengan dalam proses ini, prosesnya bukan gampang. Yang biasa ngaji neng ngarep, monggo ya jenuri monggo. Ngaji neng ngarep, yang biasa neng ngomong di rumah neng jajal kon rukun neng buri yo. Ini memang kenyataannya seperti ini. Biasanya diambung tangannya ulak wali dan diambung tangannya misalnya. Gak diambung tangannya ulak wali yo repot. Ya. Hanya Imam Haddad mengajari kita cara-cara berproses ini. Angel loh. Soalnya wong lain gandrung kalau jabatan ini apa aja dikorbankan. Termasuk nanti kenapa kok paling tinggi, paling bahaya hubulja gendeng kalau jabatan, karena nanti dia mau mengorbankan hartanya. Dan dihormati manusia ini mau dihormati bondoni. Jadi ini kalau jenengan harus pengalaman. Jadi ini pilek apa jenenge BKB napa niku. Lho itu kan bodoh ditokne kabeh. Bodoh ditokne di sesuatu yang tidak diajarkan syariat, bahkan dilarang syariat terkadang. Kecuali ditokne nek gone jalan sing diatur oleh syariat, itu lain. Itu kan seperti itu. Apa popularitas jabatan? Itu harta dikorbankan. Dia ndak anu bodoh, yang penting aku digepok. Yang penting aku disawah. Ono niku wis repot niku, ndak iso dikritik, ndak iso diberi masukan, orang seperti itu. Ya. Padahal pujian sama makian itu kalau jenengan hati-hati. Pujian sama hinaan, hati-hati. Ada kalanya pujian itu mematikan. Nabi sering, saya mencontohkan, Nabi sering ada seorang sahabat beramal dipuji sama temannya, kata Rasulullah, memujinya itu di luar batas. Lakat debatkan dari sedikit, kamu telah membunuhnya. Membunuh tanpa dengan pisau sakit. Kamu memuji orang, jalurnya dipuji, tok, lega dipuji ngamuk, wah repot nih. Gak mau masukan, gak mau kritik. Padahal dia harusnya memang dikritik, harusnya diberikan nasihat, diberikan masukan. Di lempong di luar batas ki padha karo sakjane lho ngenyek kula jenengan sakjane. Emek wong kok ngelem kula jenengan kok di luar batas atau tidak sesuai dengan kenyataan kuwi sakjane ngenyek. Jadi ngono. Malah yang Pak Api niku malah orang yang menasehati ya. Orang yang memberikan masukan, mengkritik, tapi tetap enek aturane. Kritik itu enek aturane. Kritik iki gak ngarepe wong akeh. Yang nasihati dhewe empat mata, itu nasihat. Gak ngarepe wong jenenge caci maki. Jenenge penghinaan. Dilem karo wong di luar kenyataan iki. Saking lawa pengen ngelem sinten, pengen ngelem kula. Ustaz, kan ambune putih wangi. Kan malah kenyek aslinya. Ya, aslinya malah kenyek kata niku. Makanya kalau jenengan hati-hati teko pujian. Pujian ini penyakit yang mematikan. Dadi kaya peluru ngoten lho. Betul pujian. Kalau panggil kalau terus kok enggak hati-hati, kok enggak ada tameng, apa self reminder pengingatnya. Wah, niku dadine niku bubulja. Wong sing jaluk gandrung dihormati, jaluk makan kudu aku, sing paling bener aku, sing nomor siji aku. Katanya kalau jenengan kudu ngerti karakter wong. Nanti ben pinter muamalah.
wong ki ngene, ngatur wong iki ngene. Wa aslu hubbul dia hubbut ta'dib. Aslinya dia gila hormat. Gila hormat. Cinta jabatan, cinta kedudukan itu aslinya gila hormat. Nah, bedanya nanti ada. Wal azamah min sifatillah fa huwa munazzahun ar-rububiyyah. Padahal keagungan, kemuliaan itu termasuk sifatnya Gusti Allah. Sapa sing gawe sifat iki kaya-kaya dhewe lepas munazzahun ar-rububiyyah, sifatnya Gusti Allah. Nah, iki mangke diapa karo Gusti Allah. Itu ancaman dalam hadis qudsi. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan al-azamatu izari, bahwa kemuliaan, kesombongan itu pakaianku, sing pantes mek aku tok, menungso ndak pantes, makhluk ndak pantes. Apa sing kula jenengan sombong ini? Sombong ini masalah apa ae hakikate kula jenengan paham, gere sing sombong ini. Sing metu teko bolongan kabeh barang-barang sing dilani, metu teko irung, metu teko kuping, metu teko utu, lambe, metu teko mata, kuwi kabeh barang-barang sing dilani. Ya, terkadang wong jijik apa nek metu teko kemaluan. Wah. Apa sing diketoki kesing awake apik putih ngono. Ning jero dibalik kulite kuwi nek nanah getih. Apa yang mau disombongkan? Malah ditutuh-tutuh neo nopo wetenge. Nek beli jero weteng, bali weteng kuwi nek kotoran-kotoran tok. Kalau manusia mengerti hakikat dia nggak bakal sombong, walaupun dia orang alim, seorang wali, nggak bisa sombong, nggak bisa, sudah ngerti hakikatnya. Yang dindi gotong panggonane jumbleng, yang dindi kula jenengan gotong weteng iki kaya niku kaya WC kan panggonane. Apa arep disombongi? Kata Allah seperti itu dalam hadis qudsi, wal kibriya ridai. Faman nazani wahidan minhum qadaftuhu finnar. Enek menungso, enek makhlukku, kalau cukup iki pakaianku, cukup serbanku, kemuliaanku, berarti nantang aku. Lewis nantang aku, yo perang karo aku. Jadi Gusti Allah. Dia enek wong sombong, enek wong sing rumangsa mulya, enek wong sing rumangsa paling bener, niku sakjane wis dadi musuhe Gusti Allah. Ayo musuhan karo aku kowe. Ya musuhan aku mulai ngene iki. Wa ana hubbul mal fa asluhu hubbut tamattu bisyahwat. Adapun pokok permasalahannya kenapa orang sampai cinta terhadap harta? Pokok permasalahannya apa toh? Kulo jenengan kok senang kalau jenenge duit lho nyapo. Niku dia mulai Imam Haddad, permasalahan pertama sumbernya adalah hubbut tamattu bisyahwat wa dzalika min sifatil bahaim. Yo sumbernya soalnya kula jenengan pengen terus nuruti karep. Di karep iki kudu keturutan, karep iki kudu keturutan, karep iki kudu keturutan. Nah, padahal niku sifat dari sifat-sifatnya hewan. Lah gak keturutan gak iso, akhirnya malah melanggar sembarangan. Hubbut tamattu bisyahwat. Wadhalika min sifatil bahaim. Wa qala alaihi salatu wassalam, ma di'bani jai'ani arsala fi jarbatin ghanam bi afsada laha min hubbi syaraf wal mal fi din rajul al muslim. Jadi atasnya sampai Rasulullah menggambarkan seperti ini gitu. Menggambarkan orang kalau sudah kena dua penyakit ini, penyakit yang mematikan, ya punjere tetap hubutunnya, tapi hubutunnya nanti dibagi, enek gandrung sing gila hormat, enek sing gila harta. Nabi sampai menggambarkan, kamu tahu kalau seandainya ada serigala, dua serigala yang lapar, ya, arsala, kemudian dua serigala ini dilepaskan Fijar batil ghanam, di kandangnya kambing.
bi'afsadalaha min hubbi syaraf wal mal fi din rajul muslim. Ini nggak lebih bahaya, dua serigala ini nggak lebih merusak daripada kalau ada seorang yang sudah terjangkit penyakit ini. Sampai Nabi menggambarkan seperti itu. Jadi kon hati-hati nih loh. Iki soalnya mungkin apa? Nuran nek dindi. Serigala lapar, ya, pengen makan. Loro sampai kene ning gone kandange wedhus, mangan wedhus siji loro wis. Dia warak wis bar. Dan dia ndak gelem makan kancane, nukari kancane ndak gelem. Tapi lek wis nek menungso sing duwe tamak dunya utawa sing punya sifat gandrung karo gila hormat, kuwi kabeh ditajam. Ndak ngerti dulur, ndak ngerti kanca dipangan. Ini lebih bahaya. Kata Nabi SAW sampai menggambarkan apa kebutuhannya ini kayak kata ini. Mau bagi sebentar, mengenai sairi Imam Haddad sing qasidai sing biasa kula dengan rumakne niku apik niku. Wa hubbud dunya damimah, nggih. Min kulli khairin akimah. Cinta dunia ini sudah jelas sesuatu yang paling hina. Min kulli khairin akimah. Nah, kita harus mengerti sifat dunia ini kalau jenengan iki nglakoni api niku kadang akeh manduli ning dunya. Min kulli khairin akimah, akeh tertolaki, maksudnya itu bentuk ibadah. Ya, maksudnya bentuk ibadah. Arab sholat, Arab zakat, Arab ngaji, Arab infak niku lek duduk lillahi ta'ala tertolak kabeh. Min kulli khairin akimah. Ngaji, ya enak kalau ustaz ya wis kuwi tok sing entuk kowe. Ngaji malam Senin, soalnya sunat karo kaya itu, ya wis kuwi tok entukmu. Tertolak semua. Min kulli khairin akimah. Itu sifatnya dunia seperti itu. Fihal balaya adimah kata Imam Haddad. Sifatnya dunia gitu, sifatnya dunia detik, berjam, sak deksaknya enek ujian, masalah, cobaan, bala. Ujian, masalah, cobaan, bala. Wis kuwi sifatnya dunia, kuwi siapa? Kalau jenengan siapa? Hati-hati. Min kulli khairin akimah bihal balaya mukimah wa hasbuha afatu wasghal. Dan kemudian puncak-puncaknya, langgengnya dunia itu yo penyakit, nek ujian cobaan bala, gua nek ujian teko keluarga, nek ujian teko dulur, nek gak kuwi ujian teko diri sendiri berupa penyakit-penyakit. Bertambah umur itu sudah harus jelas kok. Kalau jenengan gak usah sinau ngerti yo. Umur 40, 41, 42, sik maca kitab nggih rada adoh ngoten sik ketok. Ora umur 43, 44 lho iya, leret kabeh Ustaz. Leret kabeh dan itu pasti satu kepastian. Wa hasuhal afat wasghal. Puncak-puncaknya ya kakeh penyakit, puncak-puncaknya wasghal disibukkan dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya kecuali kalau diniati untuk akhirat. Kalau jenengan paham nanti. Wes niku enak nyikapi barang enak. Ya wa bi nafsil ghawiyah anis sabilis syawiyah. At-tahrawaj alayya wa qasduha al-jah wal mal. Sampai qasidah ini kan nabi gitu. Terus di keadaan seperti ini cuma kita sandaran kita cuma pitulung jenengan, cuma pertolonganmu ya Rob. Karena puncak-puncaknya itu bubul jah wal mal. Puncak-puncaknya gandrung seneng karo bodoh, seneng karo jabatan. Mungkin mau dengan selamat kalau penyakit-penyakit seperti ini, kayak berkah bodoh nih, berkah keluarga nih, berkah uripe. Amin. Kemudian anak-anak termasuk anak-anak soleh-solehah, amin ya Allah. Amin. Dan semua kembali kepada satu inti. Semua
semua kembali pada satu inti, pinter ngeting nek gune niat. Apapun keadaan kula jenengan lek niate niku lillahi taala masih bentuke kuwi donya kuwi termasuk bagian akhirat. Makanya paling pertama inti pinter-pinter ngeting nek gune niat. Wong sing ngerti ilmu niat niki ngaji ngeten niki ganjarane ndak cuma pisan ngaji tok, akeh ngaji jogo teko awak teko maksiat jogo teko sing iki kemudian silaturahmi wis pinter-pinter niat. Mudah-mudahan dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa alayka bi ithari taqallul min ad-dunya wal iktisar ala ma la budda minhu min malabisihi wa makuliha wa munaqiha wa masakinaha wa sa'iri amtiatiha. Untuk itu dadi wong sing taqallul menadunya wajib besar ala malabud damin pintar-pintar memilih ya, dalam kesederhanaan. Jadi dari terasa ulama-ulama itu tandane wong zuhud itu bukan teko pakaiannya elek, duduk teko bacaan tidak karu-karuan, bukan dari kendaraannya yang bagus, tidak, tapi kondisi hati tetap dilepas dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kata Imam Abu Hasan Asy'adili, beliau orang paling zuhud ya. Zahirnya yang tampak itu orang mewah, orang kaya, jubahnya mesti anyar, wangi ya. Minumnya enggak tahu kalau enggak minum enggak air nabi. Air nabi itu air rosemane kurma adem ya, nambah syukur. Nah, orang kalau sudah mengerti ilmunya ini, setting niat niku wau niku gampang mungkin. Sing ketoke kaya dunya dadi ning akhirat. Tapi lek ndak ngerti bagian babagan niat, wis masih dibungkus dengan bungkusan-bungkusan agama, dan ini ya mek dunya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa fataral wahyu, kemarin dari sampai hadisnya tentang masalah yang panjang, masalah wahyu terputus. Ada saat wahyu terputusnya wahyu itu ya setelah Rasulullah menerima wahyu pertama, Iqra itu wahyu terputus. Ada ulama mengatakan sampai 6 bulan setengah tahun, ada yang mengatakan 5 bulan, ada yang mengatakan 4 bulan. Nah, fatrah wahyu ini termasuk ujian hebat untuk Rasulullah. Karena Nabi di situ dapat hinaan, dapat celaan. Allah Tuhanmu telah meninggalkanmu ini. Itu selama setengah tahun fatrah wahyu. Dan Nabi setelah dapat ayat pertama Iqra, jarak 20 hari itu semua kabar langit ditutup sama Allah. Ya, itu yang pertama. Walaupun ya, dalam hadis yang lain ini tiba niku min fadilatul mu'jizat bi humudina rifaris wa suqutus surafat wa rumiyatis sayyidun minal jinni wa huwa bisaltis sultan dari khatib niku pas lahir. Tapi yang mutamat yang kuat pendapatnya tertutup kabar langit ini setelah ayat Iqra ini 20 hari. Dari itu Iqra itu langsung sama Allah ditutup, gerbangnya langit ditutup. Itu wonten yang mau diperdahi wonten, yang mau dibagi wonten. Astagfirullahaladzim. Surat Al-Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jin faqalu
istama'a, katakan bahwa sesungguhnya aku telah dapat wahyu ada beberapa jin istama'a. Maksudnya jin itu istama'a nafaru minal jin ketika Rasulullah sholat fajar, belum dinamakan sholat subuh, sholat fajar itu ada beberapa jin yang mendengar Al-Quran. Kalau nasami'na Qur'anan ajaba, kami mendengar bacaan yang paling menakjubkan. Yahdi ila rusdi fa amanna bih. Maka jin itu mengatakan sama teman-temannya, Yahdi ila rusdi fa amanna bih. Yang bacaan ini memberikan petunjuk, kamu iman, kata jin itu. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan syirik pada Tuhan kami. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Sampai yang gede ayat, kalau nggak salah ayat 789 itu ada. Wa inna lamasna samaa wajadnaha mulian harasan shadidan syuhuban wa anna kunna naqudu minha maqa'ida lis-sam'i, kata jin. Itu ciri jin. Jin ngomong, dulu sebelum Nabi dapat ayat Iqra, dapat ayat ini, kunna naqudu minha maqa'ida lis-sam'i. Kami punya markas, ada markas-markas di bintang-bintang itu. Ya. Kemudian setelah 20 hari ayat pertama turun itu, mayyastamil an yajid lahu sihaban rasada. Tapi hati-hati, dia ngomong sama teman-temannya, sekarang kalau kita mau ke markas untuk mencuri kabar langit, hati-hati. Yajid lahu sihaban rasada, mesti kamu akan terpanah dengan panah api dan kamu terbakar. Itu terburdan di watan itu, termasuk surat yang jadikan beberapa jin itu langsung masuk Islam. Kemudian dari ini pimpinannya atau raja jin yang waktu itu iblis, itu bingung kok gak ada kabar belas selama beberapa hari. Karena kan buat itu kan, buat di ayat itu kan disebutkan annahu kana rijal minal ins yaquduna birijalin minal jins. Karena sebelumnya orang-orang laki-laki itu dari bangsa manusia itu sering minta tolong dari bangsa jin. Ya, sering minta tolong, impatnya tiga apa jenenge? Tiga rujukannya jin, kabar jin. Padahal hal itu menjadikan mereka semua tambah binasa, tambah sesat. Itu setelah fatrul wahyu terputus beberapa 6 bulan. Nabi dalam keadaan itu bimbang, apa benar yang dikatakan oleh orang-orang Tuhan telah meninggalkanku. Akhirnya dijelaskan dalam surat Ad-Duha itu, Ad-Duha wal-laili idza sajaba wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sungguh Muhammad, sekali-kali Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu. Wa ma qala, dan tidak pernah lupa. Itu bantah teko omongane wong-wong sekitar Nabi yang mengatakan 6 bulan, setengah tahun lama. Karena biasanya sampai sehari itu 2 kali, 3 kali wahyu itu turun. Wahyu itu turun, dan keadaan wahyu turun macam-macam. Di hadis ini kalau Ibnu Syihab wa akhbarani Abu Salamah Ibnu Abdurrahman an Jabir bin Abdullah al-Ansari qala wa huwa yuhaddisu an fatratil wahyi faqala fi hadisihi baina ana amsi id sami'tu sautan minas sama' wa rafa'tu basari fa idal malak alladhi ja'ani bi Hira jalisun 'ala al-kursi baina as-sama'i wal ard faraitu minhu faraja'tu faqultu zammiluni fa anzalallahu ta'ala ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir ila qawlihi wa rujza fahjur fahamiyal wahya wa tatabi' tabahu Abdullah bin Yusuf wa Abu Saleh tabahu Hilal bin Raddad al-Zuhri. Kemudian dijelaskan sama hadisnya Sayyidina Jabir bin Abdullah al-Ansari, setelah wahyu terputus beberapa saat, ketika Nabi berjalan di malam hari, mendengar suara dari langit sama itu sautan minas sama. Farafa'tu basari, aku melihat di langit, faidal malak alladzi ja'ani bi Hira. Ternyata sudah ada sosok yang pernah
menemuiku dan merangkulku, mendekapku di Gua Hira. Jalisun ala kursi. Di sini kursi Nabi menunjukkan bukan kursinya. Bentuk kursinya bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Ulama mengatakan seperti itu. Tapi menunjukkan dulu orang-orang yang punya pangkat, punya jabatan itu pasti punya singgasana. Begitu pula ketika kedua kali malaikat Jibril ini bertemu dengan Nabi dengan sosok yang asli. Ini menurut pendapat malaikat Jibril dengan sosok yang asli 3 kali, tapi menurut pendapat yang lain 2 kali. Ya, pertama, yang kedua ini itu terlihat langsung di singgasana. Faru itu kata Nabi, faru itu nopo. Wong lek kaget niku terhadap sesuatu apa nek sing gawe kaget kuwi sesuatu yang dia takutkan. Itu iso semaput nggih, saged semaput nek bocah cilik sampean gegeti ngono ae, bocah cilik sampean gegeti, ndak usah sing medeni. Suara banter niku iso demam wae. Iso demam. Begitu pula Nabi ketika ini melihat sosok yang pernah ketemu di Gua Hira, itu langsung kaget. Kalau itu kata Nabi, aku gemetar sampai kedinginan. Maraja tu fakul tu samiluni, aku kedinginan sampai aku pulang ke rumahku. Aku ngomong sama istriku Khadijah, samiluni, selimuti aku. Fa'azallahu ta'ala ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Maka turunlah wahyu yang kedua. Wahyu yang kedua namanya al-mudaththir. Wahyu yang pertama al-alaq. Tapi setelah itu sama Nabi nanti diurutkan. Di Quran itu tauqifi, urutan Quran itu jelas. Dan itu tidak gugat Al-Fatihah, Al-Baqarah. Kenapa kok di sini dalam surat kemarin Iqra juga nggak ada Bismillah. Kemudian di sini Al-Mudaththir juga nggak pakai Bismillah. Karena Bismillah itu termasuk Quran dalam surat Al-Fatihah. Jadi kalau jenengan dipaham, enek sholat, enek wong sholat, imaman, enek imam kok Fatihah yang mau coba Bismillah, tidak sah. Enek wong melu ngedapliani, kok enggak kayak Bismillah? Dasar karena Fatihah, Bismillah dalam Fatihah termasuk Quran, makanya jadi pintu. Nah kayak Bismillah kan ayatnya cuma 6. Tapi kalau Bismillah ayatnya pintu. Nah, tapi selain Al-Fatihah itu adalah pembuka setiap surat, itu Bismillah. Makanya juga tidak termasuk kewajiban dalam membacanya. Bahkan sebagian lain a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan juga waktu itu belum turun surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah nanti. Jadi nanti setelah tahun ke-9 Hijrah, ke-10 Hijrah, itu 2 tahun terakhir Nabi. 2 tahun terakhir Nabi itu ditoto kalian malaikat Jibril, ditoto. Nontonnya pas kapan? Nontonnya pas Ramadan. Makanya kalau dengan Ramadan itu enek darusan. Itu melu-melu malaikat Jibril kalau kanjeng Nabi darusan. Malaikat Jibril noto ayat, noto surat, tauqif kita ke Gusti Allah. Yang pertama kudu Al-Baqarah, yang pertama Al-Fatihah, berarti Al-Baqarah, berarti Al-Imran. Itu ditoto malaikat Jibril ketika Ramadan. Dan darusannya bagaimana? Darusannya sama kayak awal itu darusan, sama makro. Jadi Nabi kayak malaikat Jibril itu sama makro, diwaca, kok malaikat Jibril maju sama makro, gantian terus. Dan bisa diganggu gugat itu, sing nonton langsung Gusti Allah. Dan setiap ayat ada kaitannya. Setiap surat dan Al-Baqarah dengan Al-Imran ada kaitannya. Al-Imran dengan An-Nisa ada kaitannya. Seperti itu kemuliaan Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu langsung ditoto Allah, yang menunjukkan Allah yang menjaga pun, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang akan menjaga. Untuk manusia golek celah tentang kekurangan Al-Quran mustahil bisa, karena Allah langsung yang mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Fara'ibtu minhum raja'tu faqultu zammiluni fa'anzalallahu ta'ala ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir ila qawlihi wa rujza fahjur. Ulama ahli hadis ketika membaca hadis itu biasanya tidak lepas dari menerangkan salah satu rawi dari sahabat. Itu kebiasaan ulama hadis ya. Bukan semua perawi, kalau semua perawi tidak ada waktunya nanti, karena di sini aja
dari Abu Salamah, dari Syihab Abu Salamah, dari Abdurrahman, sudah 4. Makanya kalau ulama-ulama enggak, diambil yang sahabat diterangkan. Siapa ini? Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah Al-Ansari itu sahabat mulia, ikut Bai'atul Aqabah pertama. Bai'atul Aqabah pertama cuma orang 6 berjanji, disumpah kalian kanjeng Nabi di Salaman, Salaman di Bai'at. Jadi orang yang ikut Bai'atul Aqabah itu dijamin sama Nabi tentang surganya, tentang keadaannya, karena langsung dijamin Nabi. Perjanjiannya apa? Perjanjiannya siap melindungi Nabi sama seperti dia melindungi keluarganya, anaknya, istrinya. Jadi enek opo-opo teko karo kanjeng Nabi, dia melu-melu. Kok kanjeng Nabi loro, dia melu. Kanjeng Nabi kok disakiti, dia juga ikut disakiti. Itu perjanjian Bai'atul Aqabah. Makanya sangat mulia. Al-Ansari. Ansar itu dari suku Ansor, dari Madinah. Gabungannya suku Aus dan Hajrat. Siapa ini? Suku Aus dan Hajrat. Aus dan Hajrat itu dari suku saja nih kakak adik. Tapi puluhan tahun, ratusan tahun kakak adik itu tukaran toh. Aus sama Hajrat di Madinah. Nah, digabungkan sama Nabi jadi Al-Ansari. Itu kakak adik tukaran toh puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Aslinya dari Yaman, ya makanya dari ini Yaman. Ya. Yaman ini panggone kelembutan, panggone pengetahuan, karena emang ada sangkut pautnya histori dengan Yaman. Ini Hajrat dan suku Aus dari Yaman. Mereka semua pindah ke Madinah karena melihat di kitab Taurat, Zabur, Injil ada nabi yang terakhir bakal muncul di tempatnya pohon kurma banyak tumbuh. Yasrib zaman itu Yasrib terkenal dengan markasnya kurma. Mereka pindah ke sana. Sebelum mereka Yahudi banyak yang pindah. Yahudi banyak yang sudah membaca Taurat, sudah ngerti pindahnya ke Yasrib. Karena makanya banyak kan kejadian Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, Yahudi Khaybar. Itu mereka sebenarnya sudah tahu. Sudah ada dalam kitab mereka bahwa akan muncul Nabi akhir zaman ya di sini di Madinah. Setelah hijrah, ini Nabi itu saking sayangnya kalau kaum Ansor sampai mendinding hadis hubul Ansor minal iman. Cinta dengan sahabat-sahabatku Ansor termasuk tanda keimanan. Wa hubul Ansor minal nifaq. Tanda orang munafik zamannya Nabi gampang. Dia tidak senang kalau wong asli Madinah, wong Ansor. Berarti munafik nih. Ya. Rasulullah mengatakan lau salaka Ansor fajjan, lasalaktu fajjan Ansor. Kau kama qala. Sampai senangnya kalian Ansor itu kan Nabi nahu. Seumpama enek beberapa kabilah kok mlaku ning dalan yang Ansor tak lakoni. Bukan yang lainnya. Itu kejadiannya setelah Fathul Mekah. Fathul Mekah di Taif, orang-orang Ansor dan itu opo-opo belas pulang dengan tangan hampa. Tapi mereka tetap senang karena apa? Ada Rasulullah. Itu kan terjadi banyak kisah di situ kan, di Taif itu kan. Orang-orang yang baru masuk Islam dikasih sampai 100 unta. Abu Sufyan 100 unta, 100 kuda. Kiloan emas, kiloan Abu Sufyan ini. Orang-orang Ansor dan itu belas. Rasulullah mengatakan, ya masyarul Ansor, orang-orang Ansor, bagaimana pendapatmu? Raja'an nas ila biyutihim bil mal wal ba'ir. Orang-orang semua pulang dengan harta kekayaan, dengan untanya, dengan emasnya. Wa raja'tum antum bi Rasulillah. Dan kamu pulang tidak bawa apa-apa, cuma kamu bawa aku Rasulullah. Kata sahabat Ansor, kita semua itu. Makanya sama Rasulullah sampai seperti itu, disanjung, dibela mati-matian. Dan Rasulullah mengatakan laulal hijrah lakum tu minal Ansor. Kalau karena bukan hijrah, aku mesti jadi bagian dari Ansor. Ya.
Ini adalah sahabat yang mulia, meriwayatkan hadis ketika wahyu terputus. Ketika wahyu terputus, dan termasuk sahabat yang juga alim, Abdullah Al-Ansari. Ada sebagian ulama-ulama tawasulih termasuk sahabat ini, Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Kemudian Sahibul Badar, kalian tawasulih ini. Sahibul Badar itu mengguncangkan ars. Ada orang nyebut, ada orang kok punya hajat dunia akhirat, kok kesulitan, apapun kesulitannya, katanya ulama-ulama tawasuli di Sahibul Badar 313 itu menggunakan ars. Wa hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Abu Awanah qala hadatsana Musa bin Abi Aisyah qala hadatsana Sa'id ibn Jubair an Ibnu Abbas fi qoulihi ta'ala la tuharrik bihi lisanak lita'jala bihi. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'alidu fi tanzili syiddah wa kana mimma yuharriku syafataihi faqala Ibnu Abbas fa ana uharrikuhuma lakum kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharrikuhuma wa qala Sa'id ana uharrikuhuma kama ra'aita Ibnu Abbas yuharrikuhuma fa harraka syafataihi fa anzalallahu ta'ala la tuharrik bihi lisanak lita'jala bihi inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Pertama-tama setelah Al-A'la, Al-Mudaththir turun macam-macam ayat, Nabi masih belum paham metodenya. Ketika turun langsung malaikat Jibril langsung Rasulullah nopo kesusu dan cepet ngapalnya, kan Rasulullah tidak bisa nulis. Kalau seandainya Rasulullah bisa nulis enak, apa yang dikatakan ditulis, kan Rasulullah tidak bisa nulis. Ayatnya apa? Ikut-ikut yang dikatakan oleh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, la tuharrik lisanak. Kata Allah, gak usah cepat-cepat, paham nggak? Tak jamin, ini Al-Quran kita jamin. La tuharrik lisanak lita'jala bihi. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Kita semua, kata Allah, dari malaikat-malaikat ini membantumu nanti. Jam'ahu wa qur'anah, mengumpulkan, menjaga. Fa idza qara'na fattabi' Quran. Kalau sudah kami bacakan, perhatikan, mengerti, baru sampaikan. Itu kata Allah. Makanya Quran itu kalau Lauhul Mahfuz yang Baitul Izzah yang pertama itu semua langsung bentuk Al-Quran. Tapi ketika Baitul Izzah Rasulullah munjamad, pelan-pelan, ayat per ayat, surat per surat, tergantung kondisi keadaan. Ada wong teko masalah iki, ada Al-Khawlah, sahabat perempuan Khawlah, tanya masalah bihar. Dulu wong biyen niku lek nesu karo bojo, niku ngelone bojo kaya mboke. Orang jahiliyah dulu, orang-orang Arab dulu, lek nesu karo bojo sing lanang, ngelone bojone sing wedok niku awakmu kaya mbokku. Itu pertamanya. Haulah ini datang ke Nabi, ya Rasulullah, suamiku marah, kemudian mengatakan, kowe kaya mbokku. Loh, Haulah bertanya, apakah aku sekarang jadi ibunya? Berarti karena seperti itu, karena kalau sudah mengatakan seperti itu, kok aku jadi ibu, berarti wis dipegat, berarti wis haram, wis tentu bojone nek. Kata, makanya ada hukum dihar. Hukum dihar itu menyamakan punggungnya ibu dengan punggungnya istri kita. Itu pertamanya Rasulullah mengatakan, oh ya ngono kuwi, lek wis bojomu lanang muni kowe kaya mbokku, berarti kowe dadi mboke. Maknane wis pegatan. Sudah oleh nek haram. Ya. Pertamanya seperti itu. Beberapa langkah Haulah mau keluar dengan sepi gelisah turun ayat. Ya, turun ayat hukumnya nggak seperti itu, hukumnya dihad nggak seperti itu. Terjadi talak, tapi bukan berarti langsung dia bisa talak baik, ada aturan-aturannya, ada syarat-syaratnya. Iso rujuk, ya, kemudian iso diislah, iso didamaikan. Fa idza qara'na fattabi' Qur'ana fastami' lahu wa ansit thumma inna 'alaina bayanah. Kemudian kami, kata Allah, yang akan menjelaskan. Thumma inna 'alaina an taqra'ahu. Fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika idza atahu Jibril istama'a
Istamaan niku duwe karep mau ning gone ayat jin yo ngono. Annahu istamaa niku duwe karep. Lek mek gak duwe karep jenenge sami'a. Ngrungokne tok niku jenenge sami'a. Tapi lek wis ngomong istamaa dhewe duwe karep fokus dirungokne. Makanya jin juga seperti itu ning gone ayat jin itu istamaa nafarun minal jin. Jin dari Rasulullah ketika sholat subuh mendengar ayat itu langsung duduk terdiam atau terdiam ngrungokne fokus. Oh iya tenang ini. Istama'a namanya. Fastama'a lahu wa ansid, thumma inna alaina bayanah, thumma inna alaina an taqra'ahu. Faqala Rasulullah ba'da dzalika idza ta'a Jibril istama'a fa idza talaqa Jibril qara'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kama qara'ahu wallahu a'lam bissawab. Muga-muga jenengan itu berkahi musonif, itu berkahi pengarang kitab, kita semua diberikan taufik Allah untuk senantiasa beramal soleh, taat, berkah uripe, berkah bodoni, berkah sekiranya. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana atarafna bi annana atarafna wa annana ala lada asrafna faktub alaina taubat tafsil li kulli hawba واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان والسائر الحلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صوبة والمسلمين أجمع آمين ربي عسما فضلا وجود منا لا باعتساب منا بالمصطفى رسول وما بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد السجود والحمد لله في البدء والتناهي تقبل الله منكم